Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah mengizinkan kita untuk bertemu karena hari kemarin, hari Rabu ya, itu tidak diizinkan saya ngajar ya. Jadi Indihome-nya trouble. Kemudian sudah diperbaiki pas jam 1 mau mulai listriknya PLN padam. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa diizinkan ya. Eh, Sebelum saya mulai, saya sudah mengisi kelas B hari Senin ya. Hari Senin saya ngisi kelas B, cukup cukup bersedih. Kenapa? Karena yang bertanya cuma 2 orang ya. Tapi alhamdulillah siangnya saya ngajar S3, mahasiswanya 4 orang, baru memberikan sedikit bahan, rupanya dilanjutkan sehingga selesai pada bertanya ya. Ya, tapi ya maklum ya, mungkin kata istri dan anak saya yang semester 5 bilang, ya kalau semester 3 itu masih ini ya, masih apa? Mau nanya juga mungkin masih bingung ya katanya. Jadi maklum aja katanya. Oh ya, ya nggak apa-apa ya. Mungkin pas saya kuliah belum ada ide untuk bertanya, makanya saya buat grup WA ya. Jadi kalau yang sehabis kuliah baru menemukan apa pertanyaan, silahkan bertanya, boleh ya. Dan ini adalah saya ngajar yang terakhir. Jadi minggu terakhir dan bulan terakhir dan tahun terakhir saya mengajar karena bulan September saya sudah purna tugas. Saya sudah pensiun ngajar di farmasi 20 tahun, di kedokteran 20 tahun ya. Jadi 40 tahun saya mengajar dan kebetulan saya kena peraturan baru ya. Jadi kalau dulu itu kalau pensiun dari PTN itu boleh ngajar di PTS ya. Tapi pas saya pensiun peraturan itu di, dibuat peraturan kalau sudah pensiun nggak boleh ngajar. Padahal saya sudah diterima sebenarnya di Cuknyadin Medan ya untuk ngajar online ya. Tapi saya percaya Allah punya rencana yang lebih bagus gitu ya. Oke, kita akan mulai dengan eh, share screen. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Bapak. Jadi saya mutasi tahun 2005 di UGM ya. Ini untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk merangsang kalian supaya kalian lebih baik dari saya. Saya 2005 mutasi ke UGM itu nggak bisa buka komputer, nggak bisa nyalain komputer, menghidupkan komputer nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak pernah pakai komputer. Pakai itu pada saat S2 di ITB dan komputernya sudah nyala. Ada mata kuliah statistik ya, kalau nggak salah programnya SAS. Jadi komputernya sudah nyala. Di rumah saya nggak punya komputer. Saya kalau ngajar di kedokteran pakai slide, pakai tulis tangan. Karena apa? Karena saya masuk di jurusan yang salah ya. Background saya kimia medicinal, biasa ngelihat struktur. Terus saya di kata dinas ditempatkan untuk ngajarin resep coba. Ngajarin resep, nulis resep tuh ya. Ya, dari bukan nggak bisa, bisa, tapi kan cita-cita saya bukan ngajarin nulis resep ya. Kemudian pindah ke farmakologi, ke departemen farmakologi atau bagian farmakologi di Fakultas Kedokteran. Jadi kebetulan saya disuruh ngajar tentang antibiotika. Jadi kalau yang saya ajar antibiotika itu tak kasih strukturnya, mahasiswanya pada komplain, loh, kok strukturnya ya? Kedokteran nengok struktur antibiotik penisilin, misalnya ampicillin, gitu-gitu kan pusingnya. Nah gitu. Nah kembali ke tadi ya. Jadi saya 2005 pindah ke sini nggak bisa ngidupin komputer. Minta tolong anak saya yang SD, Bapak beli komputer nggak bisa ngidupin, tolong hidupin. Dari nggak bisa ngidupin komputer sampai saya menemukan obat dengan komputer. Nah, jadi di UGM ini berlaku
belajar berbasis riset. Artinya apa? Kalau kita ngajar ya, belajar seperti saya ini misalnya, saya ngajar modifikasi senyawa penuntun. Ya, mahasiswanya tanya, Bapak sudah melakukan belum modifikasi senyawa penuntun? Nah, jangan sampai saya bilang, menurut buku ini, menurut si A, menurut si B, katanya konon ya. UGM nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus belajar berbasis riset. Seorang ngajar arsitek, dia ngomongkan teori tentang arsitek, cara bikin gedung, perhitungannya sampai jelimet. Terus ditanya mahasiswanya, Pak, di Jogja ini gedung yang Bapak arsitekin mana? Belum ada. Nah, kan lucu ya. Atau ada yang dosen ngajar naik sepeda misalnya. Naik sepeda itu pegang stangnya, kakinya melangkah, ya, terus didudukin saddle-nya, terus dikayuh dari kanan gitu ya. Terus ditanya mahasiswanya, Bapak bisa naik sepeda? Tidak, saya biasa naik mobil. Bisa nyetir? Tidak, ada sopirnya. Ya. Kan lucu ya. Nah, jadi kembali ke sini, mau tidak mau, suka tidak suka, kebetulan saya mau dan saya suka ya. Untuk memodifikasi senyawa penuntun. Kenapa? Karena sejak saya masuk Fakultas Farmasi, tahun 79 saya sudah iri dengan paracetamol sehingga saya bercita-cita untuk menandingi paracetamol. Alhamdulillah kemarin seminar sudah saya kemukakan cita-cita saya. Kembali ke sini, jadi modifikasi senyawa penuntun. Jadi yang atas ini adalah senyawa paracetamol, yang bawah adalah senyawa yang kita modifikasi. Nah ini strukturnya ya. Jadi di paracetamol ini adalah COCH3 ini ya, COCH3 ini. Nah, kemudian awalnya itu akan saya ubah menjadi isosternya NH2. NH2. Tapi Allah itu betul-betul maha penyayang, ya, pengasih. Di laboratorium, desain saya itu dibelandangkan sama Allah. Kalau bahasa kita tanggung, bikin obat kok kayak gitu, cuma lebih aman, ya. Khasiatnya sama persis sekuat paracetamol, tapi lebih aman terhadap hepar. Tanggung. Akhirnya apa? Sama Allah dibelandangkan reaksi saya, jadilah simetris ini. Jadi para aminofenol simetris yang dihubungkan dengan karbonil. Nah, dan ini awalnya saya aku yang menemukan saya kasih kode HP 2009. Karena yang menemukan saya HP 2009. Tapi kok saya nggak enak ya? Kan desain saya itu paracetamol yang saya ganti NH2. Namanya kimia para hidroksifenilurea. Tapi kok jadi yang kanan 1,3 bis para hidroksifenilurea. Kalau saya rubah kan saya patenkan ya. Kalau saya rubah menjadi apa penemunya Allah rasanya nggak lazim ya. Nanti di sama-sama malah ditolak ya. Akhirnya saya diskusi sama Sekprodi S1 Pak Nufrisal. Pak, saya merasa berdosa gimana ini supaya saya itu kurang rasa dosanya. Kenapa? Nah, saya ceritain dulu. Oke, gini aja mari kita namakan ini ya Al. Al Getika apa itu? Al itu bahasa Ibrani Tuhan, Allah. Getika perpedean dari analgetik antipiretik. Wah, cocok itu. Del, del. Akhirnya dikasih nama Algetika, analgetik antipiretik kiriman Allahnya. Jadi kalau ditanya EI itu tentang Algetika ya, sudah tak share di grup, EI-nya juga tahu ya. Nah ini buku-buku yang saya pakai ya. Biasanya orang akan membuat daftar pustaka itu buku asing semua gitu ya. Nah, kalau saya ada yang buku asing, ada yang karya saya karena memang molekul yang ini eh, ada juga yang saya bukukan ya seperti nomor 6 ya, mendesain molekul obat sebagai analgetika. Jadi temuan saya ini saya jadikan buku supaya orang bisa belajar. Nah, ini buku-buku saya sekarang baru 17 udah keburu pensiun. Nah, ini saya nulis buku pertama kimia komputasi dan seterusnya ya. Ini buku yang apa? Beredar atau terbit di Jerman ya. Saat saya sedang sedih waktu S3 dihibur sama Allah ada email dari Jerman nawarin nulis buku. Kebetulan saya punya temuan, saya tulislah buku.
Saya nulis buku, biasanya saya dapat gratisan kalau di Indonesia, 10, kalau enggak 5 gitu ya. Ini dan banyak yang beli, ya, dapat royalti, ya, walaupun sedikit ya. Jadi royalti itu hanya 10%. Jadi kalau ada buku 50.000, saya dapatnya 5.000. Jadi penulis itu menyumbang kekayaan penerbit ya, karena dia yang pakai modal ya, begitu. Nah, pada saat nulis buku ini, awalnya saya sedih. Loh, kenapa? Buku saya kok nggak laku ya? Kok nggak ada yang beli orang luar negeri? Ada sih orang beli, tapi dari Indonesia. Karena buku ini kalau dirupiahkan sekitar 1 juta gitu ya. Paling nggak royaltinya kan 100.000 gitu ya, 10% berarti 100.000 kan. Nah, tetapi apa? Kalau di Indonesia saya nulis kok banyak yang beli ini kok nggak sedih saya. Akhirnya saya sadar, oh iya, kenapa buku ini nggak ada satu pun nggak ada yang beli orang luar negeri? Karena ini di dalamnya ada temuan yang dikirim Allah, Alketika. Kalau di sini namanya apa, kompetitor paracetamol ya, analgesic agent. Nggak saya tulis Alketikanya. Nah, kalau sampai buku ini dibaca oleh orang Jerman, udah saya tinggal gigit jari. Karena apa? Molekul yang saya temukan ini untuk orang luar negeri sangat-sangat mudah dibuat. Dibuat, jadikan industri farmasi, dijual, saya gigit jari. Kenapa? Karena molekul ini tidak saya patenkan di Jerman. Jadi akhirnya saya bersyukur, ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah atas tidak ada yang belinya buku saya di luar negeri, dari orang luar negeri. Kalau Indonesia ada beberapa lewat saya. Nah, ini buku berikutnya. Nah, ini yang buku yang terakhir adalah desain molekul menggunakan hubungan kuantitatif struktur dan psikodokinnya. Ini pengembangan dari Hisar ya, dari buku yang ini, yang apa, kiri bawah. Hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Nah, sekarang kita sebelum menginjak modifikasi molekul, kita akan membahas beberapa pengertian tentang sisi aktif dari obat yang disebut farmakofor ya. Walaupun kalian pasti udah dapat di farmakologi ya. Jadi farmakofor adalah bagian kecil senyawa penuntun atau obat yang terlibat interaksi dengan reseptor ya. Jadi di antara molekul yang gede itu ada farmakofor namanya. Bagian kecil dari senyawa penuntun atau obat yang berinteraksi dengan reseptor. Nah, ini saya kasih contoh tentang asetilkolin ya, asetilkolin. Jadi ini ada bagian-bagian yang berinteraksi dengan reseptor. Nah, ini masih teori lama ya. Jadi teori lama itu seperti ini. Ada bagian daripada asetilkolin yang berinteraksi dengan reseptor nikotinik. Ada yang berinteraksi dengan reseptor muskarinik ya. Ini masih teori lama ya, sebelum ada komputasi ya. Nah, ini juga ini hanya apa, gambarnya beda aja. Tapi maksudnya nah, seperti ini. Jadi kalau suat ini asetilkolin ya, yang strukturnya asetilkolin. Kalau pemasukan gugus metil, jadi kalau ini dimasukin gugus metil, itu akan memperkuat efek nikotinik. Sebaliknya kalau di sini dimasukin, itu akan memperkuat efek muskarinik ya. Nah, nanti kalau dengan belajar kimia komputasi 3 dimensi, kita akan mudah memahami kenapa satu molekul seperti asetilkolin kok bisa efeknya lebih dari satu ya. Ada efek nikotinik, ada efek muskarinik. Nah, ini asetilkolin ya, digambar di software ya, namanya Hypercam. Nah, ini jadi molekul itu bisa diputar ya, bisa diputar ya. Bisa diputar, makanya kalau nanti belajar infrared ada apa, energi apa, pegas dan energi punter ya. Ini jarak O dengan N 3,3 ya. Jadi O dengan N 3,3. Ada yang 4,9 di sini. Nah, ini konformasi terpilih secara teoritis dari asetilkolin. Nah, jadi yang kiri dan kanan ini sama. Sama-sama asetilkolin, cuma bentuknya yang beda ya.
yang kiri itu disebut transoid ya. Ini bentuk konformasi yang memanjang. Ini cocok dengan reseptor muskarinik, makanya efeknya muskarinik. Kemudian yang ini konformasi tertutup atau kisoid itu eh, cocok dengan reseptor nikotinik sehingga efeknya efek nikotinik. Nah, jadi ada dua tadi ya yang terpilih. Nah, kita sekarang membahas epinefrin ya, epinefrin atau adrenalin ya, adrenalin. Jadi yang tadi itu ada di tubuh kita ya, asetilkolin, suatu neurotransmitter saraf parasimpatis. Kalau ini saraf simpatis ya. Jadi jangan sampai kalau ditanya, Mas, Mbak, jenengan punya asetilkolin? Enggak ada saya. Saya pernah nanya mahasiswa, kalian punya enggak? Kamu punya enggak asetilkolin? Enggak, Pak, saya enggak punya. Ya, bayangkan di rumahnya asetilkolin enggak? Bukan itu. Di tubuh kita itu ada asetilkolin ya. Dan asetilkolin itu adalah neurotransmitter saraf parasimpatik. Salah satu gunanya adalah kalau asetilkolin ini ketemu dengan efektor, maka akan bisa menimbulkan gerak ya. Jadi kita gerak ini karena ada asetilkolinnya. Ada orang yang kekurangan asetilkolin, namanya penyakit Alzheimer. Mau megang gelas saja getar-getar ya. Jadi kenapa? Kok dia getar? Karena kekurangan asetilkolin. Jadi kalau kekurangan asetilkolin itu ada penyakit namanya Alzheimer, getar-getar. Nah, bagaimana kalau yang kelebihan? Kalau kelebihan itu seperti orang yang minum baygon atau sejenisnya. Jadi kalau minum baygon jadi gini ceritanya. Di tubuh kita itu ada reaksi kimia. Jadi kita jangan alergi dengan reaksi kimia. Tubuh kita itu tabung reaksi hidup ya. Jadi ada asetil sama kolin sintesis di tubuh kita. Klek, jadilah asetilkolin. Asetilkolin dipakai ya, dipakai ketemu dengan reseptor atau efektor menimbulkan efek. Begitu sudah selesai dihancurkan lagi. Dan itu sangat terapi diatur oleh Allah. Kenapa? Nah, pada saat orang minum baygon, itu enzim yang merusak tadi, yang membuat teratur tadi, itu diblokir ya. Jadi enzim asetilkolin esterase ini diikat sama obat tadi, yang nyamuk tadi, diikat. Jadi dia nggak berdaya, nggak bisa menghancurkan asetilkolin. Akibatnya apa? Asetilkolin ini numpuk ya di atas normal. Nah, kalau asetilkolin numpuk di atas normal, di atas kadar normal, itu dia bisa membuat kejang. Nah, kalau otot pernapasnya kejang, maka ya kita nggak bisa bernafas, mati ya. Makanya kalau Anda perhatikan ya, kalau nyemprot kecoa misalnya, perhatikan nanti dia kayak kejang-kejang itu. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau kekurangan juga nggak enak, kalau kelebihan juga bisa mati. Nah, kalau Alzheimer itu obatnya apa? Sebaliknya ya. Jadi kalau Alzheimer itu enzimnya terlalu cepat ya. Kalau tadi kan terlalu lambat karena diblok. Kalau ini terlalu cepat, sehingga karena terlalu cepat menghancurkan asetilkolin di bawah normal. Nah, sehingga timbullah Alzheimer. Apakah bisa mengobati Alzheimer dengan obat nyamuk? Ya nggak bisa. Kalau obat nyamuk itu ikatannya irreversible. Jadi begitu diikat nggak bisa lepas. Tapi kalau obat untuk Alzheimer itu bisa lepas ya. Jadi begitu sudah diperlukan, sudah selesai dilepas. Makanya bisa diatur. Tapi kalau fungsinya sama untuk memblok enzim asetilkolin esterase perusak asetilkolin, tetapi yang obat nyamuk tadi itu reaksinya irreversible, tidak bisa balik. Kalau yang obat Alzheimer itu reversible, bisa balik. Kembali ke epinefrin atau adrenalin, ini di tubuh kita juga ada. Nah, kalau kita lihat ini kenang-kenangan di mana saya baru belajar komputer, jadi gambarnya sengaja nggak saya ganti ya. Nggak saya ganti. Jadi waktu itu masih apa baru setahun kalau nggak salah. Jadi di sini kelihatannya bahwa minus epinefrin dan plus epinefrin itu berbeda. Ya, dia hanya berbeda UH-nya sebenarnya ya. Yang satu ada UH, yang satu enggak. Nah, ada UH-nya ini mengibatkan apa? Ini ada interaksi obat reseptor. Nah, sehingga di sini ada 3 ikatan ya. Sehingga ini
poten. Ya. Sebaliknya kalau yang di sebelah kanan ini nggak ada ikatan yang karena nggak ada UH-nya ya, sehingga ikatannya cuma dua sehingga kurang kurang bagus atau kurang aktif ya. Nah ini hanya diperbesar ya, jadi ada tiga ini UH-nya ada ikatan ini. Nah yang ini nggak ada. Nah, jadi hilangnya gugus hidroksil pada struktur minus tadi atau disebut deoksi menyebabkan senyawa mempunyai aktivitas pressure yang serupa dengan plus epinefrin ya. Jadi kalau nggak ada hidroksinya, kalau yang minus tadi kan ada hidroksilnya. Kalau yang nggak ada itu nanti mirip dengan plus epinefrin. Jadi plus epinefrin ini OH-nya kebalik ya. Ya. Karena hanya ada dubus yang mengikat permukaan reseptor ya. Jadi yang ini identik dengan plus ya, apa namanya, ya identik dengan plus yang deoksida itu. Yang berikutnya histamin ya, histamin. Nah ini juga. Histamin itu malah mempunyai tiga bentuk isomer konformasi, yaitu bentuk konformasi memanjang A dan B dan bentuk konformasi tertutup. Konformasi A itu jarak atom N cincin imidazol dan N rantai samping 4,55, sedang yang B 3,6, yang C tertutup karena ada ikatan hidrogen intramolekul ya. Jadi histamin ini yang sudah beredar adalah antihistamin 1 ya dan antihistamin 2. Antihistamin 2 itu biasanya untuk obat MAH ya. Gitu ya. Kayak simetidin, ranitidin itu inhibitor histamin 2. Lalu yang satu biasanya untuk alergi begitu. Tapi penelitiannya sudah sampai histamin 4 ya. Tapi obatnya baru sampai histamin inhibitor histamin 2. Nah, jadi seperti ini ya. Konformasi A, jadi jarak jarak N ya, yang saya kasih biru ini itu N imidazol dan rantai samping ya. Jadi saya kasih tanda hijau ya N-nya. Ya, ini ke sini. Nah, yang ini 3,6 jaraknya di sini ya. Ini kalau pakai itu enak ya. Kalau pakai program hipergen bisa nengok-nengok. Nah ini yang tertutup. Ini sama ini molekulnya histamin. Tapi bentuknya ketutup. Jadi nggak ada interaksinya dengan reseptor. Nah apa gunanya tadi kita belajar konformasi? Karena apa? Karena nanti kita kalau menemukan obat, desain obat itu harus disesuaikan. Contohnya di sini ya. Jadi di sini konformasi A itu antihistamin 1 ya. Histamin 1. Jadi histamin ini berinteraksi dengan reseptor H1. Nah, untuk membuat antihistamin maka jaraknya harus sama ini supaya kelop ya. Jadi jarak untuk antihistamin 1 yang namanya tripolidin yang kiri ini jaraknya sama ini dengan yang histamin konformasi yang berinteraksi dengan histamin 1 begitu. Konformasi A. Nah, yang berikut ini simetidin ya. Simetidin itu antihistamin 2. Jadi untuk mendesain simetidin dan kawan-kawannya itu kita harus tahu berapa jarak pada saat histamin berinteraksi dengan reseptor H2. Nah, sehingga dibuatlah nanti inhibitornya. Nah, kita kembali ke modifikasi molekul. Nah, ini struktur algetika ya. Algetika dihubungkan oleh suatu karbonil ya. Karbonilnya ini saya ambil dari urea ya. Makanya obat saya itu, maksudnya obat algetika kiriman Allah itu lebih murah ya. Lebih murah dari paracetamol. Kenapa? Karena paracetamol banyak para omnifenol dan asetat anhidrat, harganya mahal. Kalau algetika bahannya itu para amnefenol dan urea. Harga urea lebih murah dibanding
asetatan hidrat. Nah, sehingga apa? Secara garis apa secara makro itu lebih murah. Nah, secara mikro harus dihitung dan orang teknik kimia sudah menghitungnya. Sudah menghitungnya, terus dia menyimpulkan ini lebih murah dari paracetamol Pak Hari. Nah, jadi sebenarnya obat ini sangat-sangat bagus ya. Makanya saya berharap obat ini akan bisa menggeser pasar paracetamol dunia. Karena ini bukan obat ciptaan saya, ini kiriman Allah. Tinggal Indonesia mau nggak dikirimi obat bagus gini. Ya, tahun 2009 sekarang sudah 2025 ya. Sudah berapa tahun itu ya? Nah, cukup banyak itu. Sudah 16 tahun ya. 16 tahun belum jadi obat ya. Kalau di luar negeri harusnya udah ini. Nah, begitu. Bahkan saya pernah mau diminta datang ke Pak Jokowi ya. Saya sama tim itu sudah apa sudah dipesan pagi-pagi sebelumnya itu bilang besok kita apa ke Pak Jokowi Pak katanya. Duh, awalnya diminta untuk ke Jakarta. Naik apa sebenarnya? Naik kereta api, naik kereta api terus kita nanti main di stasiun. Aduh, mau ketemu presiden kok kayak gitu ya, kok susah banget. Akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi. Kita nggak perlu ke Jakarta Pak Hari. Kita mau Pak Presiden mau ke Solo. Kita mau nemuin di Solo. Mau dijemput Pak Hari besok pagi. Oh ya? Nah, saya sudah siap-siap. Buku saya beberapa sudah saya kado. Sudah saya bungkus kado mau tak persembahkan buat Pak Jokowi. Nah, tahunya apa? Pagi-pagi saya udah pesan taksi, udah pesan gokar, udah di depan pintu. Pas setengah tujuh, baru mau berangkat gitu, ditelepon sama teman saya, ya, yang itu, yang apa, mitra gitu ya. Pak Hari, tahan dulu Pak Hari, jangan ke rumah saya. Rencananya kan mau ke rumah dia, terus mau dijemput sama apa, ajudannya Pak Jokowi ke Solo. Jangan dulu Pak Hari ke rumah saya. Loh kenapa? Saya dapat berita tiba-tiba nggak jadi Pak Heri, nggak jadi. Oh ya akhirnya ya taksinya tak kasih uang bensin ya. Terus kapan ini nggak apa ada kepastian nggak misalnya diundur 1 jam 2 jam atau sehari gitu nggak ada Pak Hari. Terus ini juga kebetulan saya mau ke Jakarta Pak Hari. Oke, kita lanjut. Akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi benar. Akhirnya teman saya ini yang ke Jakarta ya. Nah, terus saya maklum ya, saya maklum. Alhamdulillah nggak jadi ya. Saya maklum karena apa? Karena dulu pernah Pak Jokowi ini mau datang ke UGM, sudah didirikan tenda, sudah dipesan catering, nggak jadi ke UGM. Apalagi saya, apalah seorang saya ya, yang ke UGM aja nggak jadi, dibatalkan. Apalagi saya, jadi saya maklum. Terima kasih Pak Jokowi yang sudah membatalkan. Nah, kita sekarang akan lihat pentingnya apa sih modifikasi molekul. Ini di India ada guru besar publikasi karena penelitiannya. Dia menemukan suatu molekul namanya asadirahtin. Ada struktur molekulnya ditemukan di tanaman namanya asadirahta. Kemudian dia publikasi di jurnal internasional. Bangga tentu saja sebagai orang India, guru besar India, publikasi di jurnal internasional. Jurnal itu dibaca sama industri Amerika. Begitu dibaca, wah ini kok bagus ya molekulnya asadiratin. Sama orang industri Amerika dimodifikasi molekul. Nah, makanya kita belajar modifikasi molekul. Ya. Kemudian dimodifikasi molekul oleh industri tadi sampai jadi banyak banget. Ada yang untuk pasta gigi, ada yang untuk bahan kontrasepsi, ada yang untuk insektisida. Untuk insektisida itu bisa membunuh 130 spesies serangga. Dikasih kode HZA. Dijual, dijual di seluruh dunia termasuk India. Pada saat ada konferensi tingkat tinggi PBB tahun 92 ya, itu ketemulah itu ya. Karena itu perkumpulan negara berkembang ya mengadakan apa konferensi ya, konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati. Nah, orang India nanya, "Loh, saya kok kemarin lihat molekul yang
apa dipublikasi sama saya itu kok sekarang kok masuk India lagi ya, mirip tapi memang beda. Jadi ASA itu dari mana itu? Ya dari jurnal jenengan ya. Kalau bahasa Jawa ada Indonesia dari jurnal jenengan. Terus emang masalah kan dari saya, berarti idenya dari saya dong. Bagi dong 10% Kak. Ya nggak bisa ya. Molekul yang Anda temukan itu punyanya Tuhan Allah. Molekul ini sudah tak modifikasi. Jadi kalau mau seperti kami, belajarlah modifikasi molekul. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya India itu sadar bahwa kita meneliti tidak cukup kandungan tanaman, tapi harus belajar modifikasi molekul. Sehingga sekarang India itu menjadi negara Asia yang cukup maju di bidang obat di samping Cina. Jadi dua negara itu, bahkan kalau Cina itu punya apa? Cetak birunya obat-obat di dunia ya. Nah, seperti itu. Itu pentingnya belajar modifikasi molekul. Nah, saya bercita-cita modifikasi molekul kita itu menghasilkan alketika yang bisa menggeser pasar paracetamol dunia ya. Dan saya sudah dibully, nggak masalah bagi saya ya. Bahkan mahasiswa saya itu pernah menanggapi update status saya. Banyak orang memandang sebelah mata teman saya, bla bla bla. Apa komentar mahasiswa saya bilang ini? Mohon maaf ya Pak Hari, saya salah satu mahasiswa, salah satu yang memandang sebelah mata penelitian Bapak. Saya hargai, terima kasih atas kejujuran Anda. Jadi yang saya hargai kejujurannya. Anda jujur. Iya Pak, karena sampai sekarang nggak ada penemuan obat dari Indonesia Pak. Ya, mungkin dalam hatinya Pak Hari siapa ya? Pak Hari itu siapa ya? Yang guru besar, profesor, dokter, lulusan luar negeri aja nggak bisa ya. Nah, tapi saya hargai itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Fakultas Farmasi juga mengadakan modifikasi molekul ya yang dilakukan di Fakultas Farmasi UGM. Kalian harus tahu ini sejarah apa cemerlangnya farmasi. Jadi ini ada struktur kurkumin ya. Ada yang namanya sekarang udah almarhum Profesor Dr. Sambudi Rekso Hadiprojo. Itu punya ide, belum zamannya belum komputasi ya. Komputasi belum semaju sekarang ya. Beliau punya ide gini, ini apa kurkumin kok karboninnya dua, mubadir, coba tak hilangin satu. Nah, akhirnya dihilangin satu dan dipatenkan menjadi pegifenol dan bisa dipatenkan di Amerika, di mana Jepang kalau nggak salah ya, Eropa ya, Amerika di Eropa gitu ya. Kalau nggak salah total dananya habis 3 miliar waktu itu ya. Alhamdulillah ya sampai sekarang ya belum berhasil ya, belum berhasil karena kerjasama dengan Free University di Amsterdam. Kalau orang-orang luar negeri itu kalau menemukan obat itu eh, apa derivatnya atau RR gugusnya itu di, di, dipatenkan, dibayarin supaya orang nggak bisa menemukan obat. Jadi nah, seperti itu ya. Tapi akibatnya apa? Ya tetap aja belum berhasil jadi obat ya. Nah, jadilah molekulnya ini ya. Jadi yang kurkumin tadi tinggal apa karbonil satu terus ini dibuat ada yang lingkar 5, ada yang lingkar 6, ada yang lingkar 5, ada yang asli. Ya ini kan asli dari kurkumin cuma karbonilnya satu ini ya. Nah, ini dipatenkan. Nah, jadi pada saat ada apa tahun 2006 ya, jadi 1 tahun setelah saya mutasi ya. Jadi saya tadinya di kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 2005 mutasi. Nah, ini ada yang namanya Simposium Internasional ya tentang progres terkini kurkumin ya, riset kurkumin ya. Nah, di sana dikemukakan tentang ini. Hexagamafunon, pentagamafunon, gamafuton ya. Nah, ini dipatenkan di Amerika. Kenapa namanya hexa itu tadi lingkar hexa itu 6 ya. Gamma itu Gajah Mada, Fu itu Free University, Non itu dari kata keton ya. Ini juga Gamma Fu. Jadi pakai Gamma Fu. Karena Gajah Mada sama Free University gitu ya. Nah, jujur, saya punya ide lain, nggak seperti ini ya. Saya punya ide namanya desain dan penemuan obat
dengan kearifan lokal ya. Design and discovery with local wisdom ya. Yang salah satu sudah saya kemukakan di seminar kemarin ya. Jadi saya menganggap penemuan obat nggak usah lah niru-niru barat. Kita ambil yang penting terus kita modifikasi sendiri ya. Karena kemerdekaan kita juga dengan modifikasi. Kita kalau cara barat kemerdekaan kita itu harus nabung dulu. Nabung dulu, beli tank, beli senjata, terus kita perang. Enggak, kita bismillah. Terus dengan bambu runcing bisa merdeka kok. Penemuan obat ya harus pakai local wisdom menurut saya. Makanya saya sedang berusaha ini ya. Perjuangannya panjang. Nah ini yang dipatenkan ya. Setiap satu ini kan mahal ya. Sehingga farmasi UGM tiap tahun itu harus bayar itu pemeliharaan paten ya. Yang kalau nggak salah di atas 100 juta itu ya. Nah, jadi paten internasional itu mahal ya. Jadi kalau belum yakin obatnya akan berada di pasaran, perlu dipikirkan. Nah, kemudian eh, ini generasi saya pada saat itu saya berusaha dari itu dari patennya farmasi itu saya modifikasi lagi menjadi isosternya ya. Jadi ini saya ganti isoster karena isoster itu bisa membuat karena apa tadi penemuan paracetamol menjadi algetika itu kan dengan isoster. Makanya saya bagaimana kalau ini kita buat isosternya ya, isoster gamma futon ya dan seterusnya. Ternyata nggak mudah ya, nggak mudah. Nah ini PGB1 juga saya buat isosternya ya. Jadi di sini kan CH ini agak geser diganti dengan N itu ya. Ini kan geser. Kita buat isosternya ya. Geser ini. Nah, jadi saya sekalian untuk S3 ya sebenarnya. Jadi saya tuh mau S3 itu punya ide sendiri nggak boleh ya. Promotor saya almarhum Prof. Suparten itu punya ide. Ide pakai ide sih ini aja S3-nya. Nah, saya nggak bisa nolak karena saya yang ditolak ya. Kalau mau S3 ya harus nurut ya, sehingga saya kerjakan. Jadi 3 kali saya dapat award ya, insan berprestasi UGM ya, dapat 50 juta 3 kali. Itu saya pakai untuk ngajak mahasiswa S1. Yuk skripsi rame-rame. Nah, kenapa? Karena molekulnya nggak jadi. Sahabat molekul nggak jadi. Kalau anak S1 bikin molekul nggak jadi, bisa dapat A. Kenapa? Yang penting bisa menjelaskan. Kalau S3 bikin molekul kok nggak jadi, ya apa kata dunia ya? Nah, sehingga apa? Sehingga selama 4 tahun itu saya bimbing mahasiswa ya, karena dapat 50 kali 3, 150 juta ya. Lebih dari 10 mahasiswa saya gratisin ya, untuk bikin skripsi ya. Dan mereka nggak jadi semua ya. Jadi saya rubah-rubah misalnya pengaruh pemanasan, pengaruh pH dan seterusnya itu ya. Masing-masing itu nggak jadi molekulnya, nggak jadi seperti ini, tapi jadi yang lain dan itu bisa dijelaskan kenapa kok nggak jadi. Dan itu mereka dapat A semua, cum laude semua, bayangin. Saya yang punya yang apa istilahnya yang dikasih ide sama Prof. Suparjan, saya belum belum apa belum bergerak, masih jalan di tempat. Jadi 4 tahun saya S3, beasiswa saya habis, saya belum punya data. Ya, sehingga saya pas menghadap pembantu promotor atau co-promotor Prof. Edi, ya. Mungkin ada yang kenal ya Prof. Edi Meyanto. Itu saya dibilangin, saya sudah menyangka Pak hari ini mau tersesat. Bukan begitu Prof. Edi. Saya itu kan melaksanakan idenya Prof. Suparjan. Saya bikin molekul nggak jadi. Prof. Edi itu bagiannya khasiat molekul. Nah kalau molekul nggak jadi, apa yang akan saya diskusikan? Ya. Nah sehingga itu. Tapi jadi belum dapat data. Ya data untuk S3 nggak ada karena nggak bagus. Saya
ini. Kalau untuk S1, alhamdulillah mereka cum laude dan lulus dapat A semua. Ya, mudah-mudahan selama 4 tahun nggak dapat apa-apa di dunia, dapat amal ya, karena membuat mereka cum laude dengan skripsi A. Nah, ini tadi yang saya ceritakan 2009 itu saya mengajukan proposal ini. Namanya penelitian inovatif potensi paten terbaik ya. Ini ada yang ganggu siapa? Saya punya kucing lucu-lucu yang kuliah ini. Jadi sintesis dan analisis sempo rupanya. Semi puang namanya ganggu kuliah ini. Sintesis dan analisis komputasi senyawa dan seterusnya ya, untuk meningkatkan efek anti kanker ya. Walau kuliah nggak jadi ya. Ide saya dihargai dapat insan berprestasi ya. Dapat 50 juta tak bagi-bagi untuk 5 mahasiswa. Mereka dapat A semua skripsinya lulus cum laude ya. Saya mudah-mudahan dapat pahala gitu ya. Tahun 2010 juga gitu saya majukan lagi menang lagi ya. Desain molekul update PGV 0 sebagai anti kanker dan seterusnya. Itu juga sama. Ngajak 5 mahasiswa gratis semua, cum laude semua dapat A. Saya masih jalan di tempat ya. Situ ganggu kuliah Sempo. Nah, tahun 2011 saya gagal untuk menerima UGM Research Award. Kenapa? Karena foto saya dijadikan poster ya. Nah, kalau fotonya jadi poster masa menang kan? Nah, ini ya. Jadi ini ada foto saya di sini. Nggak mungkin tahun 2011 ini saya menang, masa menang ya. Nah, jadi libur di situ. Tahun 2012 saya menang lagi ya, menang lagi ya. Inovatif paten ya. Jadi ada apa istilahnya? Ada kebanggaan di sini ya. 3 kali. Tapi yang ketiga ini timbul masalah. Kenapa masalah? Karena jurinya itu kebetulan ada yang kenal dengan saya, dia ngasih tahu. Kemarin itu ribut Pak Hari. Loh, kenapa? Pak Hari kan sudah 2 kali. Terus mereka pada protes. Ini kok Pak Hari udah 2 kali, masa mau ketiga? Gubernur aja 2 kali, presiden 2 kali, masa mau ketiga periode? Nah terus apa? Terus yang namanya Pak Bayu Suparta ini, penemu ruang sedikit dari MIPA Fisika, kenal sama saya. Itu dia bilang, ada nggak peraturan yang melarang 3 kali? Ya nggak ada. Ya kalau gitu ya harus menang katanya. Akhirnya saya menang yang ketiga dan kompetisi ini akhirnya dihapus ya. Di UGM nggak ada lagi proposal inovasi potensial paten ya. Jadi ini yang terakhir eh, untuk proposal inovatif potensial paten yang dilombakan di setiap JS Natalis UGM. Nah, kemudian saya dimintain juga apa workshop ya, workshop tentang dokeng ya, tentang dokeng. Jadi setelah saya kumpul-kumpul, kelihatannya ada 70-an sertifikat, saya diminta workshop kuliah pakar, review jurnal dan lain-lain ya. Nah ini sekolah di Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang ya. Ini pesertanya dulu kayaknya paling banyak ya. Oh, ini yang kedua ya. Pesertanya itu ada di aula banyak sekali itu. Nah kemudian saya beralih ke nasional ya. Daftar proposal seleksi 106 inovasi Indonesia ya. Jadi setelah dari UGM ditutup saya ke nasional. Ya. Nasional ternyata masuk ya, masuk masuk ke 106 inovasi ya. Senang sekali saya diundang gitu ya. Diundang ke Jakarta karena masuk 106 inovasi Indonesia 2014. Saya pikir wah mau dapat hadiah nih. Nah, naik pesawat ya, naik pesawat di biaya fakultas datang ke Jakarta dapat undangan itu. Apa yang terjadi di sana ternyata boro-boro hadiah uang ya. Buku ini harus beli dan itu belum jadi bukunya. Sertifikat gratis memang. Jadi saya dapat sertifikat, tapi berapa bulan kemudian kalau nggak salah tahun depannya ya, udah dapat buku juga harus beli 50.000. Nah saat itu yang gratis dapat apa? Dapat nasi kotak ya. Makan siang pakai nasi kotak
saya dengar ceramah Pak Habibie, terus pulang ya. Nah, untuk yang kedua, saya nggak datang lagi karena paling-paling nggak dapat lagi gitu ya. Nah, itu. Terus waktu itu dekannya masih ini Prof. Satiti ya, Prof. Satiti, Prof. Satiti atau Prof. Agung. Mungkin Prof. Satiti antara Prof. Agung, tapi yang bilang itu Prof. Satiti bilang ini, wah Pak, ini dari Jakarta dapat hadiah banyak dong. Boro-boro hadiah ya. Saya aja nombok katanya. Saya bilang, saya aja nombok. Boleh nggak SPJ-nya dirubah? Supaya saya nggak nombok. Boleh katanya. Nah, kemudian yang ini tadi ya, suatu analgetik EVA 2011 ya. Nah, berikutnya saya dapat lagi 107 inovasi 2015 ya. Alketika ini, Alketika dapat sertifikat, tapi saya nggak datang. Kemudian 109 inovasi juga dapat ya. 3 kali juga saya dapat. Kemudian tahun 2018 saya dapat hibah dari Kemenkes ya. Dapat dana 250 juta untuk bikin molekul baru 1 on ya, 1 on. Auditnya luar biasa sampai saya kapok ya. Auditnya luar biasa ya. Zaman COVID mau diaudit padahal saya sudah nyerahkan laporan nggak ada komplain. Ternyata pas saya bilangin ada ibu-ibu itunya dari Badan Pemeriksa Keuangan. Besok saya mau ngaudit ke Jogja, Pak. Loh, ini zaman COVID, Bu. Saya nggak mau. Pokoknya saya mau ke Jogja. Akhirnya dia ke Jogja di hotel, saya di rumah ya, di audit. Nah, sejak itu terus saya tidak mau jadi ketua peneliti lagi. Nah, kita kembali ke modifikasi molekul. Apa sih tujuannya modifikasi molekul? Ya. Yang pertama, meningkatkan aktivitas biologi ya. Jadi yang tidak poten atau kurang poten jadi poten. Durasinya lebih panjang. Jadi misalnya obat itu tadinya 3 kali sehari, kita modifikasi menjadi 1 kali sehari atau 2 kali. Ya. Atau tingkat keamanannya lebih besar ya. Jadi misalnya eh, dosis letalnya misalnya tadinya 50 ya. Jadi kalau makan 50 misalnya 50 miligram atau gram itu misalnya itu bisa menimbulkan kematian. Nah, kita naikkan supaya tingkat keamanannya tinggi, misalnya menjadi 100 ya. Jadi seperti itu. Toksisitas atau efek samping ya seperti alketika itu efek samping hepatotoksiknya menjadi tidak hepatotoksit atau kurang ya. Nah, kemudian lebih selektif, lebih stabil, lebih ekonomis ya. Jadi yang alketika ini adalah efek samping lebih kecil, kemudian lebih ekonomis karena lebih murah, kemudian lebih poten ya. Jadi ada 3. Kemudian tujuan yang kedua menemukan senyawa baru sebagai antagonis atau antimetabolik. Kemudian menemukan bus farmakofor. Jadi ini metode-metodenya. Sebelum saya jelaskan, biar nggak bosenin, saya akan pending dulu untuk memberi kesempatan. Karena kemarin saya kasih kuliah semua, terus saya suruh nanya, cuma 2 yang nanya. Nah, sekarang akan saya rubah metodenya bagaimana kalau eh, nggak usah semua dulu, kita buka pertanyaan. Oke. Ada yang pertanyaan? Atau metodenya berubah? Tetap aja nggak ada yang nanya. Ya nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan? Halo, halo, halo. Jasmine, ada pertanyaan nggak? Nitsrina. Atau yang lain? Biar nggak ngantuk. Bapak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, sebelumnya saya Najwa, saya ingin bertanya. Tadi disebutkan kalau misalnya hilangnya gugus hidroksil pada epinefrin itu menghasilkan efek. Nah, apakah itu berarti tidak semua gugus yang kita kira penting selalu menentukan aktivitas biologis? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi terima kasih kepada Naswa ya. Biasanya dulu kalau coba karena ini apa buku saya habis ya. Biasanya kalau yang nanya-nanya bagus gitu tak kasih buku biasanya ya. Cuma karena saya udah nggak ke kampus terus buku saya kemarin udah tak kasihkan hadiah ya.
Mungkin masih ada buku tapi bukunya masih dipinjam ini ya. Jadi, nah nanti bonusnya boleh diskusi seumur hidup ya, seumur hidup saya. Jadi gini ya, jadi tadi dari kuliah tadi itu gugus OH itu penting banget ya. Gugus OH penting banget pada sisi tadi misalnya sisi bawah kalau tadi ya. Nah, jadi kalau ada obat yang OH-nya ke atas itu nggak bisa berinteraksi itu apa Oh, namanya? mengajar Pak. Tidak bisa berinteraksi sehingga apa? Sehingga kurang efeknya atau nggak bagus. Demikian juga dengan obat yang tadi kan ke atas OH-nya nggak bisa. Demikian juga kalau OH-nya nggak ada. Nah, jadi mengurangi jumlah ikatan. Ikatannya yang kiri tadi kan 3, terus yang kanan cuma 2. Yang 2 itu bisa karena OH-nya nggak ada atau OH-nya balik arah, ya, bukan arahnya ke bawah tapi ke atasnya. Nah, dengan adanya ilmu molekuler docking itu bisa melihat interaksi obat reseptor, gugus-gugus apa saja yang berinteraksi dengan reseptor itu sekarang bisa sangat-sangat bisa kita ketahui lewat interaksi obat reseptor. Jadi caranya kita dockingkan, kemudian nanti kita visualisasi dengan software juga gratis juga ya, namanya Leakplot untuk 2 dimensi dan PyMol untuk 3 dimensi. Nah, seperti itu. Jadi kita boleh menduga-duga gugus ini kira-kira penting. Boleh, tapi akan lebih bagus kalau kita buktikan, kita dopingkan, kita akan tahu, oh ini berinteraksi, ternyata penting. Nah, atau tidak. Nah, seperti itu. Ya. Bahkan dengan kemajuan sekarang, ya, kemarin sudah saya kemukakan di seminar ya, kita punya molekul ya. Molekul kita pokoknya sembarang aja. Molekul apa saja. Itu kita bisa tahu dia itu sebenarnya berkhasiat atau enggak. Dan untuk apa, itu kita bisa tahu ya. Nah, di YouTube saya ada itu ya. Jadi namanya judulnya itu eksplorasi aktivitas biologi suatu molekul ya. Jadi kita punya molekul apa saja itu bisa kita prediksi untuk apa, sekuat apa ya. Jadi kalau mau nanya boleh nanya lagi. Ada yang lain? Silakan. Najwa sudah ini sudah jelas atau masih mau nanya? Izin bertanya lagi, Pak. Boleh. Berarti dari studi molecular docking tadi itu bisa membantu mengidentifikasi gugus mana yang penting tanpa harus eksperimen biologis gitu ya, Pak? Eksperimen secara langsung. Betul. Jadi kalau dengan tadi itu yang penting kita punya struktur. Ya, jadi kita punya struktur, kita punya senyawa kimia ya. Senyawa kimianya nggak harus ada di dunia, kita bisa desain, kita bisa gambar, terus nanti kalau sudah hasilnya bagus, baru kita buat ya. Nah, kita buat itu harus persis dengan yang kita desain ya. Kalau nggak persis, ya berarti nggak cocok nanti ya. Misalnya saya desain algetika misalnya, terus saya dokumen bagus semua kan. Terus saya harus bisa bikin. Nah, kalau saya bikin misalnya, oh reaksi saya salah, nggak jadi algetika, ya nggak ada gunanya dokumen tadi. Jadi harus yang kita dokumen itu harus sama persis dengan yang nyata obatnya begitu, begitu ya. Ada lagi? Baik, terima kasih Bapak. Kemarin saya bimbing ini ya, tahun 2023. Itu sebenarnya ide saya ya, tapi kan PKM ya, PKM itu harusnya kan ide mahasiswa ya, tapi nggak apa-apa untuk latihannya. Jadi saya punya ide, mau nggak ikut ide saya, mau Pak, atau dia PKM. Ide saya apa? Ide saya itu cukup gila ya, kenapa? Ide saya kedua itu pengen menggeser pasar dunia aspirin. Kalian tahu pasti aspirin, kelemahannya apa aspirin? Nah, semua tahu nggak? Kalau kita minum aspirin, perut kita harus apa? Harus kosong, harus berisi, harus kekenyangan. Kurang tahu Bapak. Yang lain pernah minum aspirin nggak? Farmakologi belum ada dapat ya. Nah, jadi bedanya aspirin dengan paracetamol. Kalau paracetamol itu lambung kita itu tidak harus berisi. Kalau aspirin itu jangan coba-coba minum aspirin lambung kita kosong, bisa sobek lambung kita, mengiritasi lambung. Nah, saya punya ide ngajak mahasiswa mau nggak PKM? Mungkin dananya 10 juta untuk latihan pelita. Mau Pak? Ini loh tak kasih tahu aspirin itu
mengiritasi lambung, harus diminum, lambungnya berisi. Kamu nggak? Tak kasih ide. Bikin molekul baru yang lebih bagus. Artinya apa? Dia bisa diminum lambung kosong, coba. Khasiatnya sama dengan dengan aspirin. Jika perlu lebih bagus. Mau Pak? Terus tak ajarin. Terus dia bisa. Ini Pak ide saya. Oh ya, saya juga punya ide. Terus dibandingkan, ya tentu saja ide saya, desain saya lebih bagus dari dia ya. Sehingga dia minta izin. Pak, pakai ide Bapak boleh? Boleh. Akhirnya apa? Akhirnya aspirin itu dimodifikasi molekul. Menjadi apa? Menjadi isoster atau lengkapnya derivat isoster ya. Dia di aspirin itu kan kalau kalian masih ingat ya, itu ada COOH di sana. Nah, COOH itu kan asam karboksilat, itu yang bikin nyeri, yang bikin robek lambung kita. Nah, jadi COOH, asamnya di COOH H di situ. Nah, sehingga OH-nya diganti isosternya, terus dilanjutkan dengan derivatnya. Jadilah derivat isoster aspirin. Hasilnya apa? Hasilnya belum diuji secara hewan coba, tetapi diuji dengan metode docking, kemudian metode in vitro di luar tubuh. Hasilnya lebih bagus, sudah bagus ya, dan sudah berhasil disintesis. Sayangnya nggak masuk Primnas ya, nggak apa-apa. Tapi itu ke depan, insya Allah kalau saya jadi di industri mau tak garap untuk program yang kedua setelah Alkitab. Ada lagi pertanyaan? Helga, oke silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Helga. Ya, Saya ingin bertanya Pak terkait kan tadi untuk desain molekul ini kan banyak software-software yang digunakan. Nah, menurut Bapak sendiri software mana yang paling bagus untuk digunakan Pak? Terima kasih. oke ya. Jadi eh, pertama gini, kalau software tadi itu kaitannya dengan docking ya, dengan molekular docking ya. Jadi untuk docking tadi kan bisa untuk memprediksi efek ya. Jadi kalau kita punya molekul bisa didockingkan ke target, terus kita bisa memprediksi efeknya. Nah, softwarenya untuk docking ini banyak banget ya. Eh, ada MOE berbayar kalau dulu 50 juta per tahun. Yang saya gunakan itu plan protein ya protein ligand and system dari Jerman, itu gratis ya, dan tidak kalah dengan MOE karena sudah pernah tak jadikan untuk praktek ya. Waktu masih kimia medicinal masih ada 10 SKS tuh tak jadikan praktek, menvalidasi beberapa target obat itu yang bagus di MOE, bagus juga artinya bagus itu valid. Yang valid di MOE, valid juga di plan ya. Nah, seperti itu. Jadi, tapi software itu banyak, banyak sebenarnya. Sebenarnya ada slide, tapi tidak saya targetkan di sini ya. Nanti bisa saya share di grup nanti ya, tentang itu software-software untuk MOE, untuk docking ya. Yang sering terkenal itu apa? Autodoc itu gratis, sangat-sangat terkenal. Tapi sebenarnya punya kelemahan dibanding plan yang saya pakai itu sebenarnya jauh ya. Kenapa? Jadi kalau docking itu dipilih yang softwarenya itu sesuai tubuh kita. Artinya apa? Protein dan ligan atau protein dan obatnya itu fleksibel. Fleksibel artinya lentur gitu. Nah, kalau autodoc itu proteinnya kaku, obatnya lentur. Jadi belum sesuai. Nah, makanya eh, yang terkenal itu belum tentu lebih bagus yang tidak terkenal ya. Jadi jujur kalau plan itu tidak seterkenal Autodoc, tetapi saya sudah pakai untuk membuktikan menemukan obat ya. Nah seperti itu ya. Jadi banyak softwarenya ya. Jadi software itu ada software untuk docking, untuk visualisasi juga beda lagi. Untuk preparasi juga beda lagi ya. Jadi pertama langkahnya kita desain ya. Kalau mau desain jadi penubat kita desain, kita gambar, diilhami oleh ilmu kita, kemudian kita dokengkan. Kalau sudah kita dokengkan, kalau bagus baru kita sintesis. Saat mendokengkan itu yang kita ketahui hanya angkanya, skor dokeng. Makin minus makin bagus. Makanya perlu pembanding obat yang ada. Misalnya
obat saya bandingkan dengan paracetamol. Oh, lebih bagus. Nah, nanti ujung-ujungnya kita buktikan dengan uji hewan, ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi di dokengan dulu. Nah, sekarang ini dongeng itu sudah menjadi ilmu yang pokok ya, pokok. Beberapa mahasiswa S3 di kedokteran itu sama Profesor Mustafa itu biasanya langsung ditanya target obatnya di mana, interaksinya gimana. Dia bingung. Karena bingung, sana les sama Pak Hari. Jadi saya dibantu sama Prof Mustafa, banyak mahasiswa S3 les sama saya. Ya. Yang terakhir itu dosen IPB sedang S3 di Taiwan ya. Kemarin les 5 kali. 5 kali pertemuan kali 2 jam ya, jadi 10 jam. Ada juga kemarin dosen di Universitas Muhammadiyah Manado ya. Kebetulan pas di Jogja datang ke seminar saya ya. Ini sekarang aslinya Solo, masih pulang Solo ya. Belum selesai lesnya ya. Dia sedang S3 di UMS ya. Ada lagi yang sedang S3 di UNER ya. Les juga sama saya, les privat ya. Jadi banyak yang belajar tentang mulai topeng. Di video saya itu ada 380 ya. Di YouTube saya 380 rekaman orang-orang yang itu. Orang-orang yang belajar. Tapi kalau yang les privat tentu nggak saya expose. Nanti melanggar kasihan ya. Yang bayarnya. Soalnya, tapi kalau ada juga itu dokter, mahasiswa saya dulu. Ya les privat ya. Tapi nggak jadi. Sudah selesai les privat nggak mau membayar. Ya akhirnya tak unggah di YouTube ya biar yang lain belajar ya. Nah seperti itu ya. Jadi mulai ke dopingnya. Ada lagi? Sebenarnya kuliah ini sudah ada ya, sudah ada modifikasi molekul ya. Di YouTube saya ada ya. Jadi seandainya kita banyak diskusi terus nggak sempat kuliah, itu nanti tak kasih YouTube-nya ya. Ini ada yang tunjuk jari siapa ini? Nggak ada namanya, 14452. Ada yang bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Karisma Nabila. Panggilannya Saya Karisma, Pak. Karisma, ya, ya. Terus nanya apa? Saya izin bertanya, Pak. Bagaimana tren penelitian molekuler protein ini? Sebentar, putus-putus, coba diulang. Oke. Bagaimana Atau di chat, molekuler protein? coba di chat. Kok di tempat saya putus-putus ya, coba di chat apa pertanyaannya? Halo, bisa ngechat? Oh ya, bagaimana Pak tren molekuler saat ini? Terima kasih. Oh iya, ya bagus, terima kasih ya. Jadi saya sekarang udah nemukan ini caranya supaya banyak diskusi ya. Jadi kuliahnya nanti untuk kelas, kebetulan kemarin kan gagal kuliah ya yang di kelas C ya. Nanti tak kasih video aja dipakai untuk diskusi, lebih menarik kayaknya ya dibanding kuliah terus nggak ada yang nanya, sedih rasanya. Nah jadi di sini nanya tren molekuler docking saat ini ya. Jadi saat ini molekuler docking sangat-sangat diperlukan ya karena dia misalnya ya saya kasih contoh perlunya di mana sih molekuler docking. Misalnya paracetamol itu khasiatnya apa? Nah, analgetik antipirik. Terus ditanya analgetiknya cara kerjanya gimana? Dia suatu inhibitor siklooksigenase 2. Terus gimana jelaskannya? Nah, itu kalau dengan dongeng bisa dijelaskan. Ini loh interaksi obatnya ya. Jadi bisa dijelaskan begini dengan molekul dongeng. Kalau kita sedang merasa sakit, itu sebenarnya di tubuh kita ada proses yang namanya perubahan prostaglandin oleh suatu enzim namanya enzim siklooksigenase 2 menjadi PGG2 dan PGH2. Nah, PGG2 dan PGH2 ini yang memberitahu ke otak kita ada luka sehingga sakit. Bagaimana supaya sakit itu nggak ada?
Nah, otak jangan dilapori. Supaya otak nggak dilapori, PGG2 dan PGH2 nggak boleh terbentuk. Bagaimana caranya supaya nggak boleh terbentuk? Enzim yang merubah itu, yaitu enzim siklooksigенase 2 yang merubah prostaglandin menjadi PGG2 dan PGH2 itu harus diinhibiti, harus di-stop dengan paracetamol. Nah, kita bisa mendesain molekul lain seperti alketika. Bagaimana cara menyetopnya? Itu bisa dilihat dari skor dokengnya ya. Jadi skor dokengnya, jadi makin minus suatu molekul itu makin stabil ya. Jadi kalau saya ke contoh molekul A dan B dan C misalnya. A sama B itu kan bisa nempel, ada energinya. Nah, kemudian ada C. C-nya ini bisa menggeser B. Kalau bisa menggeser B, artinya B-nya tadi kan nanti nggak bisa berinteraksi. Akibatnya dia nggak bisa berubah. Kalau di sini dicontohkan misalnya enzim siklooksigенase 2 dengan apa prostaglandin tadi ya. Bukan asam aragidonat maksud saya. Asam aragidonat. Nah, asam aragidonat. Nah, terus kita masukin paracetamol. Nah, nanti aragidonat ini tersingkir dari enzim sehingga nggak terbentuk PGK2 dan PGH2. Interaksinya gimana? Nah, itu bisa divisualisasi dengan Liquid dan Bemol. Jadi sangat-sangat penting untuk menjelaskan. Makanya salah satu molekul dongeng adalah gunanya menjelaskan mekanisme kerja molekuler suatu obat. Tanpa molekul dongeng kita hanya bisa ngomong, oh ini untuk mengurangi rasa sakit. Tandanya dengan merubah geliat kalau dengan hewan coba. Yang tadi ngeliat 50 kali dikasih obat jadi ngeliat 25 kali misalnya. Nah, seperti itu. Jadi dan perlu diketahui molekul dongeng ini itu bisa menemukan lapatinib dengan jangka yang pendek, yaitu 5 sampai 10 tahun. Ini pidato pengakuan Profesor Edi Meyanto. Ya. Jadi penggunaan dongeng itu bisa memperpendek waktu penemuan obat lapatinib menjadi 5 sampai 10 tahun. Bandingkan tanpa komputasi, itu penemuan taksol obat anti kanker butuh waktu 50 tahun. Jadi sangat-sangat penting apa molekul dongengnya itu. Nah, begitu. Kalau masih ada pertanyaan, dipersilakan Karisma. Ada lagi? Jadi saya kayaknya lebih cocok kita diskusi bahannya nanti bisa tak kasih videonya. Video yang kelas B ya. Atau video sebelumnya juga ada ya. Nah, seperti itu. Tapi nanti kalau masih ada waktu ya saya bahas juga. Ada pertanyaan? Silakan. Atau mau ini dulu, mau dilanjut dulu, nanti kita seling lagi dengan diskusi. Bagaimana? Mau dilanjutkan dengan kuliah dulu atau ada pertanyaan dulu? Halo? Ada yang bertanya? Udah lumayan ya dibanding kemarin, ini lebih bagus kelasnya ya. Ada yang berinteraksi. Silakan. Bagus lagi kalau semua nanya gitu ya. Waktu kita habis untuk diskusi teorinya nanti tak kirim video. Silakan. Lanjut. Halo, halo. Mau dilanjut kuliah? Boleh, boleh Pak, lanjut dulu aja nggak Lanjut apa-apa. lagi, nanti kita mulai lagi kalau. Oke, tadi sampai mana? Tadi sampai metode ya. Nah, jadi metodenya itu yang pertama penyederhanaan molekul. Yang kedua penggabungan molekul. Ada beberapa adisi, replikasi, hibridisasi. Ada pengubahan dimensi dan kelenturan molekul. Ya. Ada A, B, C, D, E nanti kita bahas. Ada pengubahan sifat kimia fisika molekul. Ada A, B, C, D. Nah, sekarang kita tengok penyederhanaan molekul. Ya.
pemecahan, penyisipan, pemotongan molekul dilakukan pada senyawa produk alam seperti kokain, tubukurarin, morfin dan quinine. Ya. Jadi kita belajar sejarah. Bagaimana orang sejarah menemukan obat luar biasa lamanya. Ya. Kita lihat. Jadi di sini itu kokain ya. Kokain itu ada di tanaman ya. Nah, jadi kita itu sebenarnya sudah diberi apa modal sama Allah. Ini loh ada kokain di dalam tanaman, efeknya seperti ini. Sekarang silakan belajar. Sehingga apa? Sehingga kokain itu disederhanakan menjadi benzokain, menjadi prokain, menjadi tetrakain, menjadi butetamin, amilokain, hiperokain, dan mepilkain. Sekarang kita lihat bagaimana orang dulu jerih payahnya ya. Kita lihat. Nah, sangat mencengang, sangat mencengangkan ya. Kokain itu ditemukan tahun 1865, coba. Dirubah menjadi benzokain, dimodifikasi menjadi benzokain. Caranya gimana? Caranya dengan pemotongan ya. Jadi ini kan kalau kita lihat strukturnya ini kan ini pemotongan ya. Jadi ini ke sini, terus dipotong ke sini, terus di sini ditambah NH2 ya. Berapa waktunya coba? 25 tahun coba. 25 tahun untuk memodifikasi satu molekul. Sekarang 1 hari jadi coba. Luar biasa ya dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sekarang kita lihat kokain dengan amilokain ya. Berapa tahun itu ya? 35 ditambah 4 coba. 39 tahun coba. 39 tahun merubah satu molekul dari kokain menjadi amilokain coba. Dari prokain menjadi tetrakain. Berapa tahun? 1906 sampai 31. 25 tahun bayangin. Betapa susahnya orang dulu itu menemukan obat ya. Nah, dari amilikain menjadi iprokain berapa? 04 30, 26 tahun coba. Dan seterusnya. Jadi seperti inilah kisah penemuan obat zaman dulu ya. Nah, yang berikutnya penggabungan molekul, adisi molekul ya. Jadi modifikasi itu tidak hanya merubah, bisa juga dengan menggabungkan 2 molekul jadi 1 ya, metenamin mandelat ya. Replikasi molekul. Penggabungan gugus atau molekul yang identik melalui ikatan kovalen atau jembatan gugus tertentu ya. Kalau kita lihat itu seperti ini replikasi ini ya. Namanya ventiklur ya, ventiklur ya. Ini mirip banget dengan yang saya dikirimin Allah ya. Molekulnya simetris ini dihubungkan oleh S ya. Kalau molekul saya simetris para aminofenol dihubungkan oleh karbonil CO ya. Jadi mirip ya. Jadi sebenarnya yang saya temukan itu bukan hal yang baru, metodenya itu udah lama ada ya. Molekulnya memang baru. Bahkan molekulnya itu sebenarnya bukan saya yang pertama menemukan ya. Jadi tahun 1959 itu Fred Applegate, ahli kimia itu sebenarnya mematenkan molekul yang sekarang saya klaim jadi alketika itu. Dia orang kimia menemukan molekul baru 1,3-bis para hidroksifenurea, terus dipatenkan. Gunanya untuk apa? Ya nggak tahu. Orang kimia nengok struktur baru patenkan aja. Untuk apa? Ya nggak tahu. Ya bukan bidangnya. Nah, saya mau mendesain para hidroksifenurea sama Allah dibelandakan menjadi molekul yang pernah ditemukan Fred Applegate 1,3-bis para hidroksifenurea. Cuma cara bikinnya beda. Saya lebih simpel. Ya, dia pakai COS, saya pakai urea. Sehingga yang saya paten kan metode sintesis atau pembuatan dan aktivitas farmakologi. Nah, seperti itu ya. Bapak, mohon maaf, Ya. sepertinya slide-nya belum terlihat. Oh gitu, waduh, ya maaf, lupa share screen ya tadi. Ya. Berarti dari tadi itu cuma lihat ini ya. Oke, kadang-kadang lupa gitu ya. Nah kalau gitu harus diulang ini. Nah oke, jadi dari tadi kok nggak ada yang ngomong ya. Oke ya, jadi saya ulang lagi kalau gitu ya, garis apa secara singkat ya.
Jadi metode ini ya, mencerdanakan molekul, penggabungan molekul, pengaji dimensi. Oh, tadi udah ada yang chat ya, saya nggak nih. Oke. Oh ya, oke. Kita ulang. Ya, jadi caranya seperti ini ya. Nah, mengubah selanjutnya, nah, apa satu itu. Nah, saya ulang lagi kalau gitu ya. Jadi ini tadi udah ya. Oke. Nah, jadi kokain disederhanakan menjadi benzokain dan seterusnya ya. Coba. Nah, inilah waktunya ini banyak banget ya, Pak. Tadi udah saya ini. Dari kokain menjadi benzokain butuh waktu berapa ini ya? 25 tahun. Dari kokain menjadi amidokain berapa? 39 tahun bayangin. Sekarang merubah modifikasi sehari jadi ya. Cuma kalau di farmasi ya nggak bisa sehari jadi ya. Sintesnya bisa sehari, tapi elusidasinya biasanya saya kirim ke LIPI butuh beberapa minggu atau bulan gitu ya. Tapi kalau di sekolah di luar negeri ya sehari langsung jadi begitu. Oke. Nah, berikutnya ini ya, tadi ini. Jadi yang namanya modifikasi molekul itu tidak hanya memodifikasi gugus, juga dengan menggabungkan ya. Jadi mengadisi, jadi menggabungkan molekul, bukan direaksikan ya, digabungkan dengan menjadi molekul baru. Nah, tadi yang saya katakan ini replikasi molekul penggabungan gugus atau molekul yang identik melalui ikatan kovalen atau jembatan gugus datar. Ini mirip dengan molekul saya tadi ya. Jadi kalau di sini S itu tengah menghubungkan ini, molekul kanan kiri ini simetris. Kalau saya karbonil menghubungkan para aminofenol ya. Nah, tadi udah saya katakan bahwa molekul saya itu kalau di PubChem udah ada namanya 1,3 bis para hidroksifenilurea. Sudah pernah ditemukan sama Fred Applegate tahun 1959, ahli kimia dari Amerika. Tapi dia nggak tahu efeknya. Jadi yang dipatenkan molekulnya. Nah, saya mau mendesain para hidroksifenilurea sama Allah diberandakan menjadi molekul yang udah dia patenkan 1,3 bis para hidroksifenilurea. Sehingga yang saya patenkan itu adalah metode pembuatan karena saya pakai urea dia pakai COS dan aktivitas biologi sebagai analgetik antipiretik dia nggak tahu karena orang kimia. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya hibridisasi molekul, penggabungan gus atau molekul yang berbeda ya. Jadi kalau replikasi tadi kan sama, kalau ini beda, dua molekul beda digandeng gitu ya, digandeng melalui reaksi sehingga terbentuk satu molekul baru ya. Ada juga pengubahan dimensi dan kelenturan ya. Jadi di sini penutupan menaikkan efek ya. Jadi ini kan rantainya nggak tertutup ya, kemudian menjadi tertutup ya. Ini bisa menaikkan efek, tapi nggak umum karena apa? Karena yang lain pembukaan malah menaikkan ya. Nah, sehingga ini nggak dipakai untuk apa? Secara umum nggak bisa dipakai, tapi secara khusus ya. Jadi sangat spesifik untuk molekul tertentu. Kemudian pembentukan seri homolog ya. Jadi misalnya yang CH3 kemudian diganti C2H5 dan seterusnya. Ini kalau dalam antibakteri itu kan ada namanya koefisien fenol untuk apa namanya untuk indikasi khasiat gitu ya. Nah ini bisa berubah-ubah juga khasiatnya sesuai dengan gugus yang dimasukin begitu. Pembukaan ikatan rangkap atau penghilangan ikatan rangkap ini juga di satu sisi pemasukan ikatan rangkap itu dapat merubah sifat fisika kimia. Contohnya di etil ether atau ether ya. Ether yang sering dipakai di rumah sakit yang untuk bius-bius itu. Itu kalau struknya seperti ini harus dijadikan ikatan rangkap itu ternyata lebih bagus ya. Efek hipnotiknya itu lebih bagus dibanding ether. Tapi sebaliknya untuk pemanis itu kalau dihilangkan itu sama ya. Jadi di sini ada apa, struktur, kemudian dulcin namanya. Jadi kalau intervensinya kita hilangkan jadi lebih hemat ya menjadi etoksiurea itu khasiatnya sama ya rasa manisnya sama.
Nah, kemudian pemasukan atau penghilangan atau penggantian gugus meruah ya. Jadi gugus-gugus itu bisa dimodifikasi. Di sini contohnya asetilkolin ya. Untuk antinya atau inhibitor ya, antagonisnya itu bisa gugusnya ini dibuat apa? Meruah ya. Meruah itu bulky atau gemuk ya. Ini kan CH3 di sini tadinya. Dan ini dibuat gugus yang gemuk ya. Itu bisa menjadi antikolinergik atau antagonisnya. Nah, ini metilhistamin. Ini saya hanya ingin mengingatkan, kalau belajar bukunya jangan satu, karena ada buku yang salah ya. Salah nulis struktur di sini. Simetidin harusnya yang bawah, tapi ada buku yang bikin strukturnya yang di atas. Nah, kemudian yang berikut, perubahan senyawa agonis menjadi agonis yang lebih baik ya. Ya, kita mungkin sudah tahu bahwa pertama kali penisilin ditemukan itu adalah penisilin G. Terus dimodifikasi molekulnya menjadi ampicillin, methicillin, dan sebagainya. Jadi bisa menjadi agonis yang lebih baik. Nah, ini bensil penisilin. Ini apa namanya? Nah, dimasukin gugus bensil menjadi bensil penisilin. Ya, jadi bensin di sini itu bensil penisilin G itu tidak tahan enzim dan tidak tahan enzim beta laktamase di sini ya. Penisilin G itu kemudian dirubahlah menjadi penisilin yang lain, misalnya ampicillin ya. Jadi gugusnya menjadi seperti ini ya. Kemudian, nah, methicillin di sini tahan asam dan tahan enzim. Gugusnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nafsilin tahan beta laktamase karena adanya gugus meruah ya. Dengan ilmu saya itu, maksudnya yang saya pelajari, itu saya bisa bikin penisilin atau derivat penisilin yang lebih bagus ya. Lebih bagus. Tapi kenapa nggak saya lakukan? Karena percuma. Kenapa? Penisilin sudah banyak yang resisten kumannya. Jadi kalau kita modifikasi, kerangkanya sama, tetap aja resisten. Alergi. Beberapa orang alergi. Kalau saya buat modifikasi, ya tetap saja alergi. Makanya tidak saya lakukan gitu ya. Dan saya kalau membuat bisa dengan desain. Kalau Alexander Fleming itu kan menemukan nggak sengaja dia ya. Bukan berniat menemukan penisilin ya. Itu bedanya. Nah, ini Hipercam itu Soviet. Kebetulan saya pernah kuliah di MIPA Kimia ya. Jadi saya dapat software Hipercam ya untuk gambar-gambar molekul, ngitung energi dan sebagainya, itu lisensinya sampai 2050 ya. Kalau yang pengen bisa ngubungin saya ya. Nah, mau ini fakultas punya ya. Kalau dulu 50 juta per tahun lisensinya, sekarang mungkin naik ya. Kayaknya mudah diperpanjang. Hisar ini juga gratis. Kalau Hisar, pil Hisar namanya gratis untuk mendesain molekul dengan HKSA ya, atau hubungan kuantitatif struktur dan afinitas. Nah, kemudian mempertahankan topologi struktur ya. Ini fluorchromasin, kemudian nortriptilin dan seterusnya. Ini masih sedikit diteliti karena membutuhkan ilmu yang apa ya, agak rumit ya, ada sudut-sudut ya. Jadi kalau molekul seperti ini ya, fluorchromasin, dia itu hanya punya sudut alfa, dia efeknya tranquilizer ya. Jadi obat itu bisa mempunyai efek lebih dari satu. Ini khusus karena hanya punya sudut alfa, maka dia sebagai tranquilizer. Nah, tahunya sudut alfa itu seperti apa? Bisa kita lihat. Jadi sudut alfa itu sudut yang dibuat ini antara garis ini dan garis ini. Ini kalau dengan software seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita klik. Nah, seperti ini ya. Kelihatan? Jadi tahunya nggak kelihatan. Kelihatan? Terlihat, Pak.
Oke. Nah, ini sudut yang dimaksud tadi gini ya. Ini kan 3 dimensi ini ya, pakai hipercam ini. Jadi ini diputar ke sini. Nah, ini ditarik garis ke sini. Ini ada alfa gitu. Itu harus sudutnya harus sama. Artinya apa? Artinya kalau kita memodifikasi molekul tidak boleh merubah itu. Yang ini nggak boleh berubah. Yang diberubah adalah rantai sampingnya. Karena kalau dirubah sini nanti sudutnya bisa beda. Tapi bisa juga dirubah tapi dengan isosternya ya. Jadi kalau dengan isosternya itu kemungkinan bisa ya. Karena sudutnya tetap ya kalau dengan isoster ya. Jadi nanti kalau dengan sudutnya. Ini lurus ditarik garis gitu ya. Nah, berikutnya amitriptilin ya. Kalau amitriptilin ini dia punya sudut alfa dan beta ya. Nah, kalau punya sudut alfa dan beta itu efeknya ada dua, tranquilizer dan antidepresan ya. Jadi antidepresan dan ini saya tidak jelaskan karena ini bidangnya farmakologi ya. Nanti silakan tanya di farmakologi apa bedanya tranquilizer dengan antidepresan. Nah, itu bedanya farmakologi. Nanti saya tidak dikomplain itu bidang farmakologi kok dijelaskan di medicinal gitu ya. Amitriptilin. Nah, sudut alfanya sama caranya dengan tadi. Yang sudut betanya itu ditarik garis ini, yang kanan kiri yang apa siklis ini ditarik. Nah, nanti namanya sudut beta. Kalau kita lihat dengan software seperti ini. Ya, jadi sudut alfanya sama dengan yang tadi. Nah, jadi ini ditarik dari sini sudut alfa. Nah, kalau sudut betanya itu ini 12 sama 15 ditarik gini. Terus yang ini 2 sama 8, sama 6. Bukan, 3 sama 6 ditarik, dan nanti ada titik potong. Itu namanya sudut beta. Yang berikut, nah kalau ada 3 sudut, alfa, beta, dan gamma, kalau sudutnya 3, ini nanti kembali, ya, kembali dia hanya punya satu efek, yaitu antidepresan. Ya, antidepresan. Kalau yang tadi sudutnya hanya alfa itu tranquilizer, kalau yang sudutnya 3 namanya antidepresan. Ini belum banyak diteliti ini. Kalau yang mau skripsi bisa ini meneliti ya, walaupun agak susah ya. Mungkin untuk S2, S3 lebih pas ya. Kalau S1 kayaknya berat ini ya. Dan saya nggak bisa bimbing karena sudah pensiun. Nah ini piramid ya. Jadi sudut alfa, beta, gamma ya. Jadi gamanya, tadi kita lihat gamanya tadi. Gamanya 20. Jadi gamanya itu dibentuk dari N ya. N ditarik garis, kemudian tarik garis juga nanti akan jadi N itu yang di tengah itu ditarik garis nanti akan ada sudut gamma ya. Nah, jadi sudut gamma itu N ini kan biru itu N. N ditarik ke berapa? 7. N ditarik ke 7, kemudian N ditarik ke 8. Maka ada sudut namanya sudut gamma. Nah, sama dengan yang tadi ya, supaya tidak bosan kita cut dulu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini dulu tentang metode modifikasi molekul. Kalau kalian sudah merasakan itu nikmat ya. Jadi kalau misalnya punya ide
Walaupun belum sampai ke industri ya. Saya punya ide skripsinya menemukan molekul baru gitu ya. Yang lebih bagus gitu ya. Itu ada kepuasan tersendiri ya. Apalagi kalau jadi obat ya. Dan saya insya Allah kalau saya jadi itu saya akan butuh tenaga-tenaga seperti saya. Artinya apa? Mahasiswa yang menekuni desain molekul ya. Karena insya Allah kalau dananya cair itu saya diminta untuk mengepalai atau memimpin riset menemukan obat baru ya. Saya sudah banyak desainnya. Desainnya itu yang pertama algetika, kemudian isoster, derivat isoter aspirin, kemudian nanti obat apa ya yang kita akan buat, kita cari kelemahannya, kita buat yang lebih bagus begitu. Dan itu saya akan membutuhkan banyak tenaga-tenaga yang sintesis terutama ya untuk penelitian di lab ya. Jadi sebelum ke pilot project teknik kimia, saya butuh untuk mengerjakan di lab ya, lab sintesis ya. Jadi kalau yang tertarik mulai sekarang bisa bisa mendalami sintesis ya. Nah, mudah-mudahan saya jadi di industri ya. Tinggal satu langkah lagi ini ya katanya. Kemarin ketemu sama pembicara. Gimana kabarnya? Oh iya, silakan. Silakan Karisma, silakan ngomong aja nggak apa-apa. Itu di chat. Oh ya. Apakah saya terdengar? Oh iya, terdengar. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya Karisma Nabila. Izin bertanya, Pak, kalau untuk senyawa algetika sendiri, apa saja ya, Pak, modifikasi molekulnya? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi ini akan saya jawab dengan slide ya, bisa jelas, biar jelas ya. Dan saya jawab dengan slide. Eh, apa namanya? Kelihatan nggak ya slide-nya? Kelihatan slide saya? Terlihat Bapak. Oke, saya akan pilih ya sesuai dengan jawabannya ya. Nah, ini kelihatannya. Ini modifikasi molekul. Jadi ini real ya. Jadi pertanyaannya bagus ini ya. Sayangnya buku saya habis ya. Kalau enggak, kemarin buku saya 7, saya bagi-bagi. Yang tanya 2, masih ada sisa terus tak bagi-bagi itu ya. Kemarin datang enggak ya Karisma? Jadi yang kiri ini adalah paracetamol ya. Paracetamol. Nah, banyak penelitian itu yang berusaha untuk mengalahkan paracetamol. Caranya apa? Caranya dimasukin gugus di sini, di sini, di sini ya. Saya yang berbeda. Saya lihat kok paracetamol itu punya efek samping. Penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya karbonil. Ya. Ya. Jadi karbonil ini kelihatannya, saya nunjuk kelihatannya pakai pointer laser. Nah, jadi karbonil ini itu menarik elektron inti bensin. Taruhlah narik 10. Karena ditarik inti bensinnya, elektronnya, maka dia kekurangan elektron bermuatan positif dan berinteraksi dengan sel hepar. Nah, sehingga apa? Sehingga ini saya rubah isoster dengan isoster. CH3-nya saya rubah dengan NH2 yang kanan ini ya, atau yang tengah di sini. Nah, kalau saya rubah di sini, ini efeknya nggak akan berubah. Dia analgetik antipiretik, tetap analgetik antipiretik. Bedanya apa? Bedanya efek sampingnya. Kenapa? Tadi karbonil narik 10 elektron dari sini. Nah, kalau ini tak buat simetris, ini ada pasangan elektron bebas 1, sepasang-sepasang. Akibatnya apa? Ini nanti akan seimbang ya. Jadi yang diambil dari inti bensin bukan 10, tapi hanya 5. Karena kanan kiri jadi simetris. Nah, jadi desain molekul saya itu sebenarnya yang ini, para hidroksifenilurea. Apa yang terjadi? Sama Allah dibelandangkan jadi ini. Jadi sangat simpel. Saya cuma merubah CH3 jadi NH2 yang melanjutkan Allah, dilanjutkan dibelandangkan reaksi saya. Udah itu aja, simpel simpel ya. Nah, kemudian apa? Ini tadinya rendemennya cuma sedikitnya, 8% paling ya.
Tapi setelah itu coba kita dongengkan. Nah, setelah saya dongengkan, loh kok bagus banget kalau kita sintesis, sehingga kita sintesis kan, sintesis yang kita optimasi dulu sebenarnya. Dapat dana 15 juta untuk mengoptimasi sintesis. Yang tadinya 8% menjadi 99% ya, dengan dana 15 juta dari fakultas. Nah, sehingga setelah kita sintesis, itu apa, terus dilanjutkan dengan kita uji. Ya. Tadi kan dongengnya bagus, kita uji, kita buktikan dengan hewan untuk efek samping dan khasiatnya. Ya. Uji kemudian apa namanya uji in vivo dengan hewan coba, dan histopatologi ini untuk melihat hatinya rusak enggak ya, ternyata cocok. Nah, karena udah cocok kita patenkan. Kalau sudah kita patenkan, kita butuh namanya desain industri ya. Jadi kalau ibaratnya kita bikin pecel sebungkus, terus dapat pesanan, tolong saya pesan pecelnya 1000 bungkus ya. Itu kan harus apa? Harus seragam nantinya. Bikin pecel 1 bungkus dengan 1000 bungkus kira-kira bisa sama enggak? Ya harus sama. Oleh karena itu kalau dalam farmasi kita harus menggandeng teknik kimia untuk membuat desain industri, bagaimana reaktornya dan seterusnya. Sehingga saya perlu tim ya, kebetulan dapat tim dari teknik kimia, Profesor Wahyudi yang beliau sudah meninggal, belum tercapai cita-cita saya sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan ini apa desain industri. Nah, kemudian kita cari investor. Waktu itu investornya cipta mandiri, tapi nggak bisa nurunkan uang, nggak bisa narik uang ya. Jadi kalau kita punya uang banyak itu belum tentu bisa diambil. Ya. Kalau kita punya uang banyak, miliar misalnya atau triliun, kita masukkan bank, terus kita mau ngambil itu belum tentu bisa diambil. Ternyata ini juga. Nah, sehingga dan apa riset saya yang 1 miliar itu kita batalkan karena apa pemerintah udah ngasih 300 juta, yang 700 lebih itu dari mitranya nggak bisa ngambil uangnya sendiri, akhirnya kita batalkan, kita kembalikan ya, gagal. Terus nah alhamdulillah sekarang ada namanya PT SAH, Sastek Anugrah Health, itu bisa di searching di googling ya. Dan dia terakhir dulu itu ada 3 direktur Mandiri, Bank Mandiri, 2-nya udah ACC, satunya belum. Kemarin tak tanya gimana, ada perubahan? Sudah Pak, semua sudah beres, tinggal geser ya dari PT SAA, Sastek Anugrah Al-Fatih, ke PT anak perusahaannya PT SAH. Ya, mohon doa restunya, mudah-mudahan nanti berhasil ya. Nah, nanti kalau sudah ada industrinya, baru kita bangun pilot project tadi, desain industri tadi di tempat industri. Nah, produknya nanti bisa untuk uji preklinik yang didampingi Balitwalk. Kalau yang tadi itu belum didampingi Balitwalk, kemudian baru uji klinik dan kita registrasi ya. Jadi masih panjang, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi ya? Seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Ya, seperti itu. Nah, silakan. Ada pertanyaan lagi? Jadi banyak peneliti itu yang ngomong kalau menemukan obat itu yang paling susah ketemu investor. Saya sudah ketemu, bahkan investornya itu nggak mikir untung ya. Saya nggak mikir harus untung nggak. Saya pengen Indonesia menemukan molekul baru, berapapun saya biayai Pak Hari. Sayangnya ngambil uangnya, ya mudah-mudahan sekarang udah ya, sehingga tinggal melanjutkan prosesnya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Karisma udah jelas? Sudah jelas, Bapak. Terima kasih banyak. Oke, pengen kerja di industri nggak? Masih lama ya? Pengen. Ya, ya mudah-mudahan sebelum tahun depan sudah beres ya, sehingga apa Alketika sudah bisa gerak lagi. Silakan tanya lagi. Kalau nggak ada, sebenarnya waktunya sudah habis ya.
Yang gimana? Mau dilanjutkan atau mau cukup? Atau cukup nanti saya kasihkan video yang kelas apa? Yang kelas B ya. Kelas B sudah ada videonya, ditambah video ini ya, kalau kurang lengkap. Jadi video ini nanti tak pas apa? Tak sharing di grup, saya tambah video kelas B ya, kelas B begitu ya. Ada pertanyaan atau pernyataan? Saya cukup gembira hari ini karena yang nanya lebih banyak dari grup B ya. Mungkin saya yang salah selama ini metodenya. Jadi harusnya saya kasih ini aja apa video, kemudian kita pakai diskusi, sisanya kita bahas lagi teori gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Waktunya habis, mau kita hentikan atau kita lanjut? Gimana? Ketua kelasnya gimana? Ada Mbak Nia. Selamat datang Mbak Nia. Mbak Nia atau Bu Nia. Iya Pak Heri, Mau ngisi lagi enggak? ya ampun, saya ada kuliah yang lain juga. Oke. J, Baik, ketuanya gimana? Ketuanya? Karena waktunya habis bisa kita akhiri. Nanti saya kirim video ini dan video kelas B yang lengkap ya. Begitu. Ketua kelasnya apa? Mana tadi ya? Penanggung jawab ruang tadi? Sudah out. Halo. Atau wakil? Wakilnya siapa? Atau Karisma? Karisma mewakili. Bisa kita akhiri? Oke ya, karena waktunya sudah habis ya. Jadi materinya sama, yang kelas B nanti saya kasih videonya yang kelas B. Terima kasih atas kehadirannya ya. Ini pertemuan saya terakhir, pertama dan terakhir ya. Jadi kalau ada salah kata mohon maaf. Minta doa restu mudah-mudahan segera bergerak alketikanya. Saya akhiri alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, baik Bapak. sama-sama, silakan.